Assalamualaikum Sampurasun. Berjumpa lagi dengan kami di hari yang berbahagia ini. Semoga pendengar dan para subscriber dimudahkan rezekinya, disehatkan lahir batinnya. Episode kali ini adalah episode yang terakhir dalam cerita Dewi Rangrang Wulan. Mau tahu kisah lengkapnya? Mari kita dengarkan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan sahabat yang mencintai cerita Sunda melalui channel ini dapat terhibur dan berbahagia. Selamat menyimak dan mendengarkan. Tak terasa waktu itu sudah larut malam. Kang Permana memadamkan api unggunnya dan matanya sudah mulai mengantuk. Tetapi sang rubah itu hanya memandangi selendang yang dipakai Permana di pinggangnya. Karena tak kuat mengantuk, Kang Permana langsung tertidur pulas. Melihat Kang Permana sudah tertidur pulas, rupanya Dewi Rangrang Wulan yang berupa rubah itu terus memandangi selendangnya dan berkata-kata dalam hatinya. Duh, kumaha carana menangkeun selendang teh anu dipake ku jalmi eta. Da eta teh enya selendang abdi. Duh Ibu Ratu, abdi nyuhunkeun pituduh tina mangrupi hal anu tumiba ka abdi. Setelah Dewi Rangrang Wulan berkata demikian, tiba-tiba dari atas langit muncul cahaya putih menghampiri Dewi Rangrang Wulan. Sementara itu Kang Permana tertidur pulas tanpa menyadari kejadian di hadapannya. Cahaya itu rupanya Dewi Ratu Bulan merupakan ibunya Dewi Rangrang Wulan. Tidak lama kemudian Ibu Ratu berkata kepada Dewi Rangrang Wulan, "Dedeh teuing anaking pupundening ati, wayahna antosan dugi ka bulan purnama sumping. Tah didinya anjeun tiasa ngawujud deui janten Dewi Kahyangan. Keun we selendang teh sina dianggo heula ku eta jalmi. Da engkin oge eta jalmi teh paham kana perkara anu ku anjeun keur karanapan." Hatur nuhun pisan Dewi Ratu, parantos masihan bongbolongan ka abdi. Setelah Ibu Ratu selesai memberikan petunjuk, cahaya Ibu Ratu langsung kembali lagi ke atas dan menghilang. Dan Dewi Rangrang pun merasa bahagia karena wujudnya berubah kembali dikala bulan purnama tiba. Dan setelah itu, Dewi Rangrang Wulan pun tertidur dengan lega. Malam panjang pun bergulir seiring suara binatang malam berbunyi saling bersahutan. Kita tunda cerita mereka berdua di Bukit Rangrang. Kita beralih ke suatu kampung di mana Kang Permana tinggal. Di kampung itu menunjukkan hari sudah pagi hari. Terlihat para warga berkerumun di depan rumah gubuknya Kang Permana. Usut punya usut, rupanya mereka sedang membicarakan Kang Permana yang berhari-hari tidak pulang ke rumahnya. Sudah 14 hari 14 malam Kang Permana tidak kelihatan batang hidungnya di kampung itu. Hingga pada sore hari, warga merencanakan untuk mencari Kang Permana yang hilang itu. Dikarenakan warga sangat mengkhawatirkan keberadaan Kang Permana.
Sore itu semua warga kampung telah bersiap-siap untuk berangkat ke hutan mencari Kang Permana. Segala persediaan disiapkan dari kebutuhan makanan sampai peralatan untuk jaga-jaga. Karena takut nanti ada hal yang tak terduga dalam pencarian di hutan. Apalagi malam itu adalah malam bulan purnama akan tiba. Tak terasa waktu sudah menjelang malam. Semua warga berbondong-bondong berangkat ke hutan dengan rasa penasaran mereka. Di tengah perjalanan di hutan, mereka memanggil-manggil nama Kang Permana dan sambil membicarakan Kang Permana. Permana, 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 Permana. Begitulah mereka memanggil-manggil Kang Permana sambil menyerotkan lampu senternya ke dalam hutan. Pencarian itu menjadi sangat panjang dan melelahkan karena Kang Permana belum juga ditemukan batang hidungnya. Mereka mencari ke sungai-sungai, ke lembah-lembah, dan beberapa tempat yang diduga keberadaannya Kang Permana itu berada. Hingga di suatu tempat, ada seorang nenek-nenek yang sedang berjalan di malam hari. Entah mau kemana dan dari mana nenek itu berasal. Tanpa berpikir panjang, warga langsung menanyakan tentang atas apa yang mereka cari dan lakukan. Seseorang bertanya kepada nenek itu, Ini bade kamana atuh peting-peting kieu masih keneh di leuweung. Teu sieun dirau ku kelongnya ni teh. Saha atuh ngaranna nini teh beutwanian aya di tengah leuweung. Ngaran kaula teh Nini Anteh Jang. "Ah Nini mah, anu bener atuh ditanya teh ni. Ari Nini ningali babaturan kami teh anu ngarono teh Kang Permana, manehna teh balik-balik geus 14 poe. Nini apal teh?" Oh jajaka eta mah, ayeuna teh aya di Bukit Rangrang tuh kaditu jalan nakabelah wetan. Terus we ti dieu mah ulah pungkal pengkol. Lamun pungkal pengkol pasti kasasep jam. Oh nuhun Nini kana pituduhna. Ayeuna Nini bade kamana atuh? Setelah bertanya demikian, sang nenek itu langsung menghilang dari pandangan mereka. Sontak hal ini membuat kaget para warga. Tetapi saking banyaknya warga, mereka yang bertanya tidak terlalu takut atas kejadian itu. Dan langsung saja mereka pergi ke Bukit Rangrang, petunjuk dari sang nenek yang bernama Nenek Anteh. Di Bukit Rangrang, seperti biasa Kang Permana tengah asik dengan api unggunnya, dan akhirnya malam purnama pun tiba. Malam yang ditunggu-tunggu oleh Dewi Rangrang Wulan. Bulan malam itu bersinar sempurna.
Cahayanya menyinari alam sekitar Bukit Rangrang itu dengan terang. Karena rubah itu terkena sinar bulan purnama, berubahlah wujud rubah itu menjadi Dewi Rangrang Wulan sebagai Dewi Kahyangan. Kang Permana pun tercengang dan sangat kaget luar biasa, karena melihat rubah berubah wujud. Seketika selendang yang dipakai oleh Kang Permana itu lepas dan terbang menghampiri Dewi Rangrang Wulan. Kesaktian dan keindahan sang Dewi pun semakin sempurna dengan adanya selendang itu. Sementara itu dari kejauhan semua warga melihat kejadian itu dengan jelas terlihat. Selama ini Kang Permana yang mereka cari tengah berada bersama Dewi Rangrang Wulan Dewi Kahyangan. Sontak saja warga menghampiri dan meneriaki Kang Permana, karena dia hampir saja tertarik oleh energinya sang Dewi. Apabila tertarik, mungkin saja Kang Permana akan lenyap dan tidak akan kembali lagi ke bumi. Tak berselang lama, Kang Permana pun tersadar dan akhirnya menjauh dari energinya Rangrang Wulan. Sang nenek tadi yang berada di hutan, tiba-tiba berubah wujud menjadi Ibu Ratu Bulan. Dan akhirnya Ibu Ratu pun menjemput dan membawa Dewi Rangrang Wulan pergi ke Kahyangan. Hatur nuhun Kang Permana.